Indonesia saat ini sedang berada dalam pusaran krisis politik dan sosial yang begitu dalam, di mana ribuan mahasiswa dari berbagai universitas, buruh dari serikat pekerja, hingga masyarakat sipil tumpah ruah ke jalanan di kota-kota besar, mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, hingga Makassar, menyuarakan kemarahan mereka yang sudah lama dipendam, menuntut agar pemerintah dan DPR benar-benar serius dalam melakukan reformasi, terutama dengan segera mengesahkan RUU perampasan aset, yang selama ini dianggap sebagai kunci untuk memberantas praktik korupsi yang telah mengakar, karena rakyat sudah muak melihat gaya hidup mewah para pejabat di Senayan. Sementara banyak rakyat kecil harus antri beras murah, berjuang membayar biaya sekolah anak-anaknya, dan bahkan kehilangan akses kesehatan yang layak. Sehingga gelombang demonstrasi ini bukan hanya sekadar aksi spontan, tetapi puncak dari rasa frustrasi yang menggelegak di dada rakyat Indonesia. Gelombang demonstrasi ini lahir dari kenyataan pahit yang sudah lama dirasakan rakyat, di mana DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat justru terlihat semakin jauh dari suara rakyat itu sendiri. Ketika isu tunjangan fantastis dan fasilitas mewah mereka terungkap ke publik, rasa marah pun memuncak. Apalagi di saat yang sama, pembahasan RUU perampasan aset yang begitu penting untuk menindak para koruptor justru berjalan lambat, penuh tarik-menarik kepentingan. Seolah-olah ada kekuatan besar yang berusaha menghalangi lahirnya aturan yang bisa merampas kekayaan hasil korupsi untuk dikembalikan kepada rakyat. Dan inilah yang membuat mahasiswa memutuskan untuk kembali turun ke jalan, meneruskan tradisi perlawanan intelektual mereka sejak era reformasi, dengan keyakinan bahwa suara rakyat tidak boleh lagi dibungkam, sebab korupsi dan ketidakadilan sudah terlalu lama dibiarkan meracuni bangsa ini. Menurut laporan dari media nasional maupun internasional, demonstrasi besar pada tanggal 2 September tahun 2025 ini awalnya berlangsung dengan damai. Mahasiswa berorasi di depan gedung DPR, buruh menyanyikan yel-yel perjuangan, dan masyarakat sipil membawa poster aspirasi mereka. Tetapi situasi menjadi tegang ketika aparat keamanan membubarkan massa dengan gas air mata dan water cannon, memicu kepanikan dan bentrokan di beberapa titik. Dan dari laporan terbaru, setidaknya lebih dari 20 orang dilaporkan hilang pasca kericuhan. Sebuah fakta yang membuat publik semakin resah, karena hilangnya nyawa atau orang dalam sebuah aksi politik selalu mengingatkan rakyat pada sejarah kelam masa lalu, ketika suara rakyat pernah dibungkam dengan kekerasan. Dan hal inilah yang semakin menambah urgensi dari tuntutan reformasi yang digaungkan mahasiswa. Jika kita menelusuri lebih dalam, demonstrasi ini sebenarnya bukan hanya tentang tunjangan DPR atau RUU perampasan aset, tetapi tentang akar masalah yang lebih mendasar, yaitu korupsi yang merajalela, kesenjangan sosial yang semakin melebar, dan gaya hidup elit politik yang begitu jauh dari realitas rakyat kecil. Karena di satu sisi kita melihat pejabat makan di restoran mewah, bepergian dengan mobil berharga miliaran rupiah, atau liburan ke luar negeri dengan dana yang tidak jelas sumbernya. Sementara di sisi lain rakyat masih berjuang mencari sesuap nasi. Pedagang kaki lima dikejar-kejar Satpol PP, petani kesulitan pupuk, dan buruh terancam PHK, sehingga demonstrasi ini adalah cermin dari jurang yang semakin dalam antara mereka yang berkuasa dan mereka yang dikuasai. Dan RUU perampasan aset hanyalah simbol dari harapan rakyat agar keadilan benar-benar ditegakkan di negeri ini. Di tengah tekanan demonstrasi yang semakin meluas, Presiden akhirnya menggelar dialog dengan tokoh lintas agama, serikat buruh, mahasiswa, dan pemuda. Sebuah langkah yang dianggap penting untuk meredam situasi. Dan dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan bahwa dirinya berkomitmen memperjuangkan RUU perampasan aset. Sementara DPR pun menyatakan kesediaannya untuk memangkas tunjangan mereka. Meski langkah ini dianggap oleh banyak pihak sebagai upaya terlambat, karena rakyat sudah kehilangan kepercayaan. Sebab yang dibutuhkan bukan sekadar pengurangan fasilitas, melainkan reformasi menyeluruh dalam tata kelola negara agar praktik korupsi tidak lagi menjadi budaya. Dan inilah dilema besar pemerintah hari ini. Apakah akan benar-benar menjawab suara rakyat dengan tindakan nyata atau hanya
sebatas pernyataan politik yang meredam situasi sementara. Namun, suasana kebangsaan semakin kelam ketika berita tentang hilangnya lebih dari 20 orang pasca demonstrasi mencuat ke publik. Sebuah kenyataan pahit yang menambah luka rakyat. Karena hilangnya seseorang dalam sebuah aksi politik selalu menimbulkan trauma. Apalagi kini militer sudah dikerahkan ke jalanan ibu kota. Membuat banyak orang khawatir bahwa represi akan kembali menjadi wajah politik Indonesia. Dan jika ini terus berlanjut, maka demokrasi yang diperjuangkan dengan darah dan air mata sejak 1998 bisa kembali mundur. Sehingga rakyat kini berdiri di persimpangan sejarah antara harapan perubahan yang benar-benar nyata atau bayangan masa lalu yang menakutkan, di mana suara rakyat lagi-lagi diperlakukan sebagai ancaman yang harus dibungkam, bukan sebagai nyawa dari demokrasi itu sendiri. Pada akhirnya, gelombang demonstrasi nasional ini adalah simbol dari jeritan rakyat yang sudah tidak lagi bisa ditahan. Sebuah pesan keras bahwa demokrasi tidak boleh hanya berhenti di kotak suara saat pemilu, tetapi harus hidup dalam keseharian, dalam kebijakan yang berpihak pada rakyat, dan dalam keberanian untuk melawan korupsi, serta dalam ketegasan bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan ladang kekayaan pribadi. Dan jika pemerintah serta DPR masih menutup telinga terhadap suara rakyat, sejarah sudah berulang kali membuktikan bahwa suara yang dibungkam akan selalu menemukan cara untuk kembali bergema, lebih keras, lebih luas, dan lebih tak terbendung. Maka inilah saatnya bagi para pemimpin negeri untuk benar-benar mendengar, bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan hati, bahwa rakyat Indonesia tidak menuntut lebih. Mereka hanya ingin keadilan, ingin kepastian, dan ingin hidup yang layak di tanah airnya sendiri.